Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mengangkat tangan setelah adzan, ketika selesai adzan bukanlah bagian daripada syariat. Tahukah kita apa sebenarnya makna doa? Doa itu artinya apa? Apalagi ditambah dengan amalan bid'ah. Orang lain yang berdoa dan kita tidak tahu artinya, kita tinggal amin-aminkan saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maghfiratuh. Ya, saya ingin bertanya. Yang pertama, apabila saya sudah melaksanakan sholat sunnah sebelum duhur, begitu. Nah, sambil menunggu dilaksanakan sholat wajib duhur, apakah saya bisa terus-menerus melakukan sholat mutlak 2 rakaat, seperti halnya dengan sholat Jumat, pada saat menunggu imam, kita sholat 2 rakaat begitu, sholat mutlak. Baik. Nah, apakah itu bisa juga dilakukan untuk sholat-sholat wajib? Baik. Nah, yang kedua, pada saat kita berdoa setelah azan, apakah disunatkan mengangkat tangan? Ya, jadi doa-doa mana saja yang mengangkat tangan dan mana-mana saja yang tidak mengangkat tangan. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang sholat sunat sebelum zuhur. Setelah kita lakukan 2 rakaat sholat sunat qabliyah zuhur, apa yang harusnya kita lakukan setelahnya? Jawaban kita adalah sholat qabliyah zuhur bisa dilakukan 4 rakaat, tidak hanya 2, karena qabliyah zuhur adalah 4 rakaat. Boleh 2, boleh 4. Demikian juga dengan ba'diyah zuhur, demikian juga dengan qabliyah asr. Oleh karena itu, anjuran kita kepada saudara kita yang bertanya tadi di Bengkulu, bahwa kalau kita sudah selesai 2 rakaat, tambahkan 2 rakaat. Dan yang terbaik setelah itu adalah berdoa, bukan lagi menambahkan ibadah sholat lain seperti ibadah sholat sunat mutlak dan yang lainnya. Karena waktu yang ada antara azan dan iqamat sangat diutamakan untuk berdoa. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu keterangan tentang kemuliaan waktu berdoa antara adzan dan iqamat pada setiap salat dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang afdal adalah memperbanyak doa, bukan mengerjakan salat yang lainnya. Kemudian adapun pertanyaan kedua seputar apa tadi? Berdoa mengangkat tangan setelah adzan. Tidak mengangkat tangan setelah adzan. Karena ribuan kali para sahabat mendengarkan adzan dan ribuan kali juga mereka melaksanakan wudhu misalnya, dan tidak ada riwayat bahwa mereka rame-rame mengangkat tangan dalam doa itu, menunjukkan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa ketika selesai adzan bukanlah bagian daripada syariat. Demikian juga dengan doa masuk toilet angkat tangan, doa keluar toilet angkat tangan, doa masuk masjid angkat tangan, keluar masjid, enggak ada. Tak ada keterangan. Padahal mereka melakukannya ribuan kali dalam kehidupan mereka. Namun tidak ada riwayat bahwa mereka mengangkat tangan, menunjukkan bahwa itu tidak mengangkat tangan. Ketika istisqa, Nabi Muhammad mengangkat tangan. Dalam doanya Nabi SAW mengangkat tangan. Bahkan disebutkan beliau mengangkat tangan, beliau tinggi-tinggi sehingga tersingkaplah ketiak beliau dan terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika doa istisqa. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika kunut, Nabi juga mengangkat tangan. Dan terlihat bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam doa kunut. Demikian juga dengan doa kusuf, ya, doa ketika khutbah kusuf, Nabi mengangkat tangan. Dalam hal-hal ini para ulama mengatakan riwayat-riwayat yang di dalamnya terdapat Nabi mengangkat tangan, kita angkat tangan. Namun riwayat-riwayat yang di dalamnya tidak ada keterangan bahwa Nabi mengangkat tangan dan para sahabatnya, kita pun tidak mengangkat tangan,
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Syukron Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita terima kembali penelpon yang sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Minasari Pasaman Barat. Ya, silakan Ibu. Ya, di sini saya mau bertanya masalah doa. Nah. Kayaknya kalau kita tidak paham atau tidak mengerti dengan makna doa yang kita sampaikan, ya, yang kita apakah itu menyebabkan kurang terhijabnya doa kita, Pak Ustaz? Nah. Itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum muslimin dan muslimat, tahukah kita apa sebenarnya makna doa? Doa itu artinya apa? Doa itu artinya permintaan. Doa itu artinya permohonan. Tidakkah kita merasa aneh kalau kita meminta, namun kita tidak tahu apa yang kita minta? Tidakkah kita merasa aneh kalau kita memohon sesuatu kepada seseorang, namun kita pun tak tahu apa yang kita mohonkan? Aneh toh? Sangat aneh. Kita meminta, namun yang kita minta pun kita tidak tahu. Kita yang meminta tidak tahu apa yang kita minta. Aneh. Karenanya diperintahkan kita untuk berdoa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sampaikan dengan bahasa masing-masing. Kecuali di momen-momen tertentu di mana imam yang berdoa kita mengaminkan, seperti sholat Jumat, sholat Id, sholat kusuf dan khusuf, sholatul istisqa. Dan tentunya akan menjadi imam adalah orang yang sudah mahir dalam berdoa, sehingga dia tahu apa maksud dan tujuan berdoa, apa makna daripada doa yang dia baca. Karena bukan sembarang orang yang akan menjadi khatib dan menjadi imam di sholat-sholat tersebut. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, berdoalah dengan kalimat doa yang kita tahu. Billahi min dzalik. Namun karena kaum muslimin yang dipimpin doanya tidak mengerti, kaum muslimin hanya mengamin-aminkan saja. Dia berdoa kepada Allah dengan bacaan doa yang salah. Mungkin salah ketika menghafal dahulu ketika belajar, sehingga maknanya meleset jauh, menyeleweng jauh. Yang seharusnya doa yang dia baca, Allahumma qsimna min khasyatika ma tahulu bihi bainaka wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kemudian dia membacanya, Allahumma qsimna min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatak. Ya Allah, berikan rasa takut kepada kami yang dengannya engkau akan pindahkan kami dari surgamu. Mau pindah kemana dari surga kalau bukan neraka? Hanya ada dua tempat di akhirat. Kalau tidak di surga berarti neraka. Maka makna ini adalah minta neraka. Namun kemudian jamaah yang tidak faham artinya kemudian mengaminkan, amin, ya Allah kabulkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka kalau tidak mengerti, jangan berdoa. Oleh karena itu Nabi tidak mengajarkan kita doa kita dipimpin orang, kemudian kita tinggal aminkan saja dan aminkan saja. Wallahu ta'ala alam. Jadi berdoalah masing-masing. Kalau tidak pandai bahasa Arab, berdoalah pakai bahasa Indonesia. Karena kita tahu dan mengerti apa yang akan kita mintakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan akan hadir penghayatan. Mudah-mudahan hadir dengannya khusyuk, mudah-mudahan hadir dengannya air mata. Wallahu ta'ala a'la wa alam bis-shawab. Kalimat dan dia ucapkan tanpa mengerti arti dan maksud dan tujuannya apa, sehingga sangat sering sekali orang berdoa dan tidak pernah menghayati doanya, orang berdoa dan tidak menangis dalam doanya. Apalagi ditambah dengan amalan bid'ah, orang lain yang berdoa dan kita tidak tahu artinya, kita tinggal amin-aminkan saja. Amin, amin, amin. Apa yang kita aminkan? Kita pun tidak tahu. Amin artinya ya Allah kabulkan. Apa yang kita aminkan kita pun tidak paham. Sehingga terkadang kita temukan imam salah berdoa, makmum pun mengaminkan. Sehingga makna doanya meleset jauh. Namun makmum yang tidak mengerti apa yang dibaca imam dalam bahasa Arab, mengaminkan. Padahal doanya melenceng jauh maknanya.
Pernah saya temukan secara pribadi kejadian naudzubillahi min dzalik. Namun karena kaum muslimin yang dipimpin doanya tidak mengerti, kaum muslimin hanya mengamin-aminkan saja. Dia berdoa kepada Allah dengan bacaan doa yang salah. Mungkin salah ketika menghafal dahulu ketika belajar, sehingga maknanya meleset jauh, menyeleweng jauh. Yang seharusnya doa yang dia baca, Allahumma qsimna min khasyatika ma tahulu bihi bainaka wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kemudian dia membacanya, Allahumma qsimna min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatak. Ya Allah, berikan rasa takut kepada kami yang dengannya engkau akan pindahkan kami dari surgamu. Mau pindah kemana dari surga kalau bukan neraka? Hanya ada dua tempat di akhirat. Kalau tidak di surga berarti neraka. Maka makna ini adalah minta neraka. Namun kemudian jamaah yang tidak faham artinya kemudian mengaminkan, amin, ya Allah kabulkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka kalau tidak mengerti, jangan berdoa. Oleh karena itu Nabi tidak mengajarkan kita doa kita dipimpin orang, kemudian kita tinggal aminkan saja dan aminkan saja. Wallahu ta'ala alam. Jadi berdoalah masing-masing. Kalau tidak pandai bahasa Arab, berdoalah pakai bahasa Indonesia. Karena kita tahu dan mengerti apa yang akan kita mintakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan akan hadir penghayatan. Mudah-mudahan hadir dengannya khusyuk, mudah-mudahan hadir dengannya air mata. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.